Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Masrur Rahmat. Nama saya Reno Rinaldo. Dan saya Puspitara Rahajeng Lasendria dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai PPh Pasal 23. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai PPh Pasal 23. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasannya lebih dalam. Pertama, apa itu definisi dari PPh Pasal 23? PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan, selain dari yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Kemudian, siapa saja sih pihak yang berwenang untuk memotong PPh Pasal 23? PPh yang memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak, yaitu pihak pemberi penghasilan para wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif yang ditetapkan oleh PPh Pasal 23. Tarif pada PPh Pasal 23 ditentukan berdasarkan nilai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pada PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang dapat dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh Pasal 23, yaitu 1. Tarif 15% dari jumlah bruto mencakup: yang pertama, ada dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi yang dikenakan final, kemudian bunga dan royalti, kemudian yang kedua, ada hadiah dan penghargaan, selain dari yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Kemudian, tarif 2% dari jumlah bruto mencakup: yang pertama, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, ada imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Kemudian, yang ketiga, ada jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Kemudian, jenis pajak apa saja sih yang terdapat pada PPh Pasal 23? Nah, pada PPh Pasal 23 ini terdapat 62 jenis jasa yang menjadi objek PH Pasal 23 yang telah ditambahkan oleh pemerintah. Jenis jasa tersebut tercantum dalam PMK nomor 141/PMK 03/2015. Antara lain, di sini saya akan menyebutkan 20 jenis jasa tersebut. Yang pertama ada penilai atau appraisal. Yang kedua ada aktuaris. Kemudian yang ketiga ada akuntansi atau pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Ada hukum. Kelima arsitektur. 6 ada perencanaan kota dan arsitektur landscape. Yang ketujuh ada perancang atau desain. Yang kedelapan ada pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap atau BUT. Kemudian yang kesembilan ada penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Kesepuluh ada penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Kemudian yang ke-11 penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 12 penambangan hutan. Yang ke-13 pengolahan limbah. 14 ada penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli. Ke-15 ada perantara atau ke-16 ada bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian, Sentral Efek Indonesia atau KSEI, dan Keriling Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Kemudian yang ke-17 ada kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI. 18 ada pengisi suara atau dubbing. 19 ada mixing film. Dan yang ke-20 ada pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder.
Nah, itu adalah salah satu dari 20 yang tercantum dalam PMK. Kemudian, tarif untuk wajib pajak tanpa NPWP akan dikenakan lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Objek pajak yang dikecualikan. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada koperasi, BUMN, BUMD. Nah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, mereka itu dikasih beberapa syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi PT, BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer, di mana modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan-perkumpulan firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keempat, SHU koperasi yang didirikan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang diberikan atau terutang badan atas usaha jasa yang bekerja sebagai penyalur kredit dan atau pembiayaan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas contoh soal mengenai perhitungan PPh pasal 23. Pada contoh soal yang pertama, Pak Klik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Maka, jumlah PPh pasal 23 yang harus ditetapkan adalah dikarenakan Pak Klik menerima royalti, maka tarif pajak yang harus dikenakan sebesar 15%. Lalu 15% itu akan dikalikan 10 juta, yang hasilnya kita temukan sebesar 1.500.000. Contoh soal yang kedua, PT AIS yang merupakan sebuah badan usaha tetap menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto sebesar 15 juta. Maka, berapa jumlah PPh pasal 23 yang harus ditetapkan? Dikarenakan usaha yang dijalankan PT AIS merupakan jasa teknik, maka PT AIS akan dikenakan tarif sebesar 2%. Lalu 2% akan dikalikan 15 juta, yang hasilnya kita temukan sebesar 300.000. Contoh soal yang ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-PKM.03/2015, contoh jasa yang dikenakan PPh pasal 23 adalah A. Jasa hukum, B. Jasa akuntansi, C. Jasa arsitektur, D. Semua jawaban benar, E. Semua jawaban salah. Dari contoh soal yang ketiga, jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Dari ketiga pilihan tersebut, semuanya termasuk ke dalam jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Contoh soal yang keempat. Orang pribadi atau wajib pajak pribadi dapat menjadi pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23 apabila A. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan pembukuan berupa sewa, B. Menerima hadiah atau penghargaan, C. Membayar penghasilan ke bank, D. Menerima dividen atau laba dari perseroan terbatas, E. Mendapat sisa hasil usaha koperasi. Dari contoh soal yang keempat, jawaban yang benar adalah A. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan pembukuan berupa sewa. Orang pribadi dapat ditunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 apabila orang pribadi tersebut menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Dan contoh soal yang terakhir, berikut adalah pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23, kecuali A. Badan pemerintah, B. Subjek pajak badan dalam negeri, C. Penyelenggara kegiatan, D. Anggota parlemen luar negeri, E. Bentuk usaha tetap.
Dari contoh soal yang kelima, jawaban yang benar adalah D, anggota Parlemen Luar Negeri. Sekian penjelasan dari kami mengenai PPH Pasal 23. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai PPH Pasal 23. Akhir kata, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi PPH Pasal 23. Jangan lupa klik link kuesioner yang tersedia di caption ya. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya.